Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, masih pada semangat ya karena memang kita masih pagi. Untuk pertemuan hari ini kita akan melanjutkan pertemuan sebelumnya, tapi sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baik kita untuk berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas untuk memimpin doa. Boleh. Duduk siap. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Oke, untuk pertemuan kali ini kita absen dulu ya. Ibu cek dulu kehadiran kalian. Adia Muhammad Zaki. Oke. Aldo Burhanuddin. Oke. Ali Ibrahim. Oke, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari, khususnya masih melanjutkan pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai penerapan self-volta dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sebelum itu, Ibu pengen tahu dulu, apakah kalian masih ingat pembelajaran di minggu sebelumnya atau tidak? Coba. Ada yang masih ingat di minggu sebelumnya atau di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai? Oke, good. Tepuk tangan buat Nita Wulandari. Lalu, coba, ada yang masih ingat pula, kira-kira sel elektrokimia itu terbagi menjadi apa saja kira-kira? Oke, boleh Siti Nurhalimah? Oke, good. Sel elektrokimia itu terbagi atas sel volta dan sel elektrolisis. Oke, karena di pertemuan sebelumnya itu kita sudah membahas secara umum mengenai sel volta. Ada yang masih ingat mengenai ciri dari sel volta itu seperti apa? Oke. Oke, good. Tepuk tangan buat Cindy. Reaksinya berlangsung secara spontan. Lalu, yang lainnya ada yang mau menambahkan? Oke, boleh. Good, laki-laki. Oke, betul. Katodanya itu positif. Anodanya itu negatif. Oke, tepuk tangan buat kalian semua. Lalu, selain tadi yang sudah disebutkan oleh Cindy, reaksinya berlangsung spontan. Lalu, Tanma tadi menyebutkan bahwa katodanya itu positif dan anodanya itu negatif. Ada yang mau menambahkan selain itu ciri dari sel volta apa lagi? Oke, boleh Chelsea? Oke, betul. Katodanya itu reduksi, anodanya itu oksidatif. Oke, tepuk tangan buat Chelsea. Ibu pengen tahu dulu perasaan kalian hari ini seperti apa. Boleh dibuka, karena pembelajaran hari ini kita menggunakan handphone. Boleh handphonenya dikeluarkan dulu. Oke, Ibu udah kirim linknya ke grup ya. Kalian coba tolong buka link ini yang di depan. Linknya Ibu sudah kirimkan di grup, kalaupun enggak kalian bisa ketik sendiri. Di situ kalian bisa mengungkapkan apa perasaan kalian hari ini. Ya, bebas. Nggak boleh takut menjawab karena nanti tidak akan terlihat namanya. Ya, bisa masuk linknya? Oke, itu yang menti. Dah, bisa? Oke, bisa masuk linknya? Oke. Ada yang kesulitan akses linknya? Atau udah semua? Udah bisa? Oke, kalian udah membuka, coba kalian mengungkapkan perasaan kalian hari ini seperti apa. Bebas. Sesuai dengan apa yang kalian rasakan. Kita lihat ya, apakah udah pada masuk.
Oke. Baik, tired. Cepat sekali, oke? Tidur, ada yang masih ingin tidur? Kenapa? Semalam begadang? Biasa aja, strong, very sleepy, really bad, happy, baik. Oke, masih banyak yang masih ini. Lagi pusing ibu, siapa ini yang lagi pusing? Semangat yang lagi pusing, semoga Allah sembuhkan. Tapi pusingnya karena apa dulu nih? Semoga bukan karena pembelajaran hari ini. Bad mood bu, oke, nggak apa-apa. Not bad lah, confident, terus apa lagi? Tired. Yuk bisa yuk, ternyata masih ada yang positif, yuk bisa yuk, semangat yuk. Terlihat ya di depan. Mungkin nanti kalian bisa ngelihat, aduh itu kayaknya jawaban saya bu, itu jawaban punya saya bu, itu jawaban punya saya bu. Nggak apa-apa, karena memang tampilannya nggak akan terlihat nama, siapa yang mengisi. Tapi secara garis besar ternyata di kelas ini hari ini masih dalam keadaan baik dan happy. Tepuk tangan dulu buat kita. Oke anak-anak, kita lanjutkan. Sebelum kita memulai ke pembelajaran, karena tadi berdasarkan hasil jawaban dari kalian, terkait ibu menanyakan keadaan kalian hari ini, memang alhamdulillah masih banyak yang semangat, yang positif, tapi ternyata masih ada beberapa yang masih confused, terus lalu tired, dan hal sebagainya. Semoga nanti kalian dengan melihat tayangan video ini yang di depan, kalian bisa termotivasi. Tapi sebelumnya, ada yang tahu nggak? Gambar yang di depan yang sebelah kanan, kalau dari ibu di sebelah kanan, ada yang tahu? Itu siapa? Enggak, belum tahu kayaknya. Atau bisa jadi kalian sudah tahu tapi lupa ya. Nggak apa-apa, ibu beritahu. Anak yang sebelah kanan ini merupakan salah satu anak yang memang masih duduk di kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP. Dan dia sudah bisa menemukan listrik dari pohon kedondong. Pasti kalian bertanya-tanya, kok bisa gitu kan ya? Oke, untuk melihat tayangannya lebih lanjut, kalian bisa lihat ya ke depan. Fokus ya, tolong diamati. Tayangan Kompas TV Mbak Didi. Bisa nyala, bisa untuk menyalakan lampu. Coba. Nah. Wow. Ini saudara. Ya. Tayangan video yang tadi kalian sudah tonton, coba ada yang bisa menyimpulkan apa yang kalian bisa ambil atau yang kalian bisa dapat dari tayangan video tadi. Oke, boleh. Berdasarkan tayangan tersebut, saya termotivasi karena anak kelas 3 SMP sudah menemukan listrik di pohon. Oke, ternyata Eka sudah mulai termotivasi ngelihat dari tayangan tadi di depan, ternyata anak kelas 3 SMP kok udah bisa menemukan listrik dari pohon kedondong gitu ya. Oke, anak-anak, adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu Ibu harap Ananda sekalian dapat menggali informasi dari berbagai sumber belajar, lalu dapat melakukan penyelidikan sederhana dan mengolah informasi, dan diharapkan Ananda sekalian ini dapat mengimplementasikan ilmu kimia khususnya sel volta dalam kehidupan sehari-hari, serta nantinya dapat merancang sel volta dengan menggunakan bahan di sekitar yang memang berorientasi green chemistry atau kimia hijau, sehingga Ananda sekalian ini dapat membangun kesadaran akan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa. Tadi berdasarkan tujuan pembelajaran yang sudah Ibu sebutkan, dan memang ada tampilannya, kalian bisa baca lagi di depan. Semoga pembelajaran hari ini kita bisa dapat mencapainya. Tapi kita juga tidak melupakan, karena memang tujuan pembelajaran hari ini itu tidak terlepas dari keterampilan ABA 21, di mana Ananda sekalian itu harus memiliki keterampilan ABA 21 yaitu 4. Oke, ada yang masih ingat 4C itu yang pertama apa? Oke, good. Yang pertama itu adalah creative thinking atau berpikir kreatif. Yang kedua adalah critical thinking dan problem solving. Masih ingat apa itu critical thinking dan problem solving? Oke, nggak apa-apa, Ibu ingatkan kembali. Critical thinking dan problem solving itu kalian harus bisa berpikir kritis, dan nantinya kalian harus bisa memecahkan permasalahan atau keterampilan pemecahan masalah, gitu ya. Yang ketiga adalah yang ketiga adalah collaboration, di mana di ABA 21 ini
kalian harus bisa berkolaborasi dengan teman-temannya, atau dengan kata lain adalah kalian harus bisa bekerja sama seperti tujuan pembelajaran hari ini. Ya, nanti bekerja samanya itu nanti akan Ibu nilai seperti apa kerjasama kalian dengan timnya atau dengan grupnya, gitu ya. Yang keempat adalah communication. Nanti di akhir kalian harus bisa menyampaikan atau menampilkan hasil diskusi kalian. Berarti di mana nanti kalian harus bisa melatih keterampilan komunikasi kalian itu seperti apa. Ya, oke, good, tepuk tangan buat kita semua. Oke, sebelum melakukan atau melanjutkan pembelajaran hari ini, kita akan melaksanakan pretest terlebih dahulu. Ibu pengen tahu seperti apa hasil dari pretest ini. Boleh kalian scan QR-nya, coba keluarkan HP-nya dulu. Hari ini pembelajaran kita menggunakan handphone. Oke. Yuk, mulai scan barcode yang ada di depan. Kita laksanakan pretest terlebih dahulu. Tolong dikerjakan secara individu, tidak bekerja sama. Khusus untuk pretest itu tidak boleh kerja sama. Link yang ada di depan. Yang tadi trouble menggunakan scan barcode, silahkan masuk ke link ini, joinmyquiz.com, lalu masukkan kode 121336. Oke, kita mulai ya anak-anak. Silakan kerjakan secara individu. Anak-anak, kita lanjutkan setelah tadi kalian melaksanakan pretest. Sekarang kalian tolong duduknya berkelompok. Untuk kelompoknya kebetulan Ibu rubah lagi, tidak sama dengan pertemuan sebelumnya. Untuk kelompoknya kalian bisa lihat di depan. Pertemuan hari ini kita terbagi menjadi 6 kelompok. Karena di pertemuan sebelumnya kita menjadi kelompok yang besar ya. Kalau sekarang lebih kecil lagi, silahkan gabung berdasarkan anggota kelompoknya. Boleh dilihat di depan. Ya. Kelompok 1, ada Siti Nurhalimah, Eka Pratiwi, Aulia. Kelompok 2. Baik anak-anak, coba kalian lihat terlebih dahulu gambar yang ada di depan. Sebelum Ibu putarkan videonya, kalian lihat terlebih dahulu. Di sebelah kanan Ibu, itu ada gambar apa ya? Oke, betul. Ada batu baterai yang sudah tidak layak pakai atau sudah menjadi limbah, gitu ya. Karena memang ini baterai sekali pakai. Kawan-kawan, perkembangan energi hijau, perangkat elektronik, dan kendaraan listrik memicu pertumbuhan penambangan dan produksi. Waktunya tinggal 1 menit lagi. Yang masih banyak, kelompok mana yang masih belum ini mengerjakan LKPD? Udah, oke. Kelompok 1 mana? Kelompok 1 ini. Kelompok 2? Oke, kelompok 3 mana? Oke, sip. Udah? Belum, oke lanjutkan. Kelompok 4? Kelompok 4 mana? Oke, udah selesai semua? Oke. Kelompok 5? Udah semua? Oke, good. Kelompok 6? Udah semua? Oke, good juga. Kelompoknya untuk yang tampil Ibu acak ya. Untuk yang tampil pertama, kelompoknya Nita Wulandari, Cindy Lestari, Indri Echa, dan M. Rifki Pratama. Oke, boleh tepuk tangan buat kelompok 2. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya.
Perkenalkan, saya Nita Wulandari, saya dari kelompok 2. Di sini saya bersama rekan-rekan saya. Dan perkenalkan, nama saya Sindi Lestari. Perkenalkan, nama saya Indra Samarandi. Perkenalkan, nama saya Breki Pratama Supandi. Berdirinya kami semua di sini akan mempresentasikan tentang hasil kerjasama kita semua, yaitu tentang sel volta.